sampai jual ruko, jual rumah. Maknya siapa? Maknya Jessica. Emang saya nggak dapet info? Orang tuanya Mirna ya, saya pikir kalau masih ada tekanan-tekanan, masih ada bahasa-bahasa yang menyudutkan Bapak, hubungi saya. Kita akan lawan orang-orang yang merusak dan mencoba memfitnah. Kepada Bapak-Bapak Hakim yang mulia dan terhormat yang menangani kasus perkara Jessica dalam hal kopi sianida, saya hanya melihat dan bermohon kepada Bapak, berdasarkan apa keyakinan Bapak bisa memutuskan jika dalam perkara ini tidak ditemukan sianida di dalam tubuh Mirna. Pak Jokowi, netizen berharap di hari ulang tahun Jessica Wongso hari ini, Bapak memberikan kado terindah kepada Jessica dengan turun tangan mencari solusi yang terbaik dengan mempertimbangkan daripada pakar-pakar hukum. Pak Joko Widodo, dia paling benci teroris pembunuhan. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan, tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Duitnya banyak habis, dipersin sama Oto. Nggak dibayar, hebat dia. 8 bulan hidup dari mana? Mau ke Alaska lagi. Dari mau ke Alaska itu sebelum Jessica terbunuh. Iya, kan mau jalan-jalan dia. Gaya dia kan main golf begini-begini, hidupnya glamor. Duit dari mana? Kan dari klien. Kalau dia bilang nggak bayar, Iya goblok kan, amat ya. klien itu ada yang kaya, ada yang miskin. Dia menganggap Bohong. bukan Udah orang pasti kaya. bohong. Lies. Sama. Jadi omnya tuh yang udah meninggal bohong. Ya. Otto sebagai lawyernya bohong, maknya bohong, Jessica-nya raja bohong. Inilah yang terjadi, saya mohon. Makanya bener-bener saya mohon deh. Coba netizen tuh sadar bahwa Netflix ini nipu saya, nipu Sandy, nipu semua orang yang datang sini. Dia cuma modal kameranya juga sewa. Dia jual itu film ke si Jessica Wong tadi di Singapura, dapat duit dia banyak. Ya. Otto sebagai lawyernya bohong, maknya bohong, Jessica-nya raja bohong. Inilah yang terjadi, saya mohon. Makanya bener-bener saya mohon deh. Coba netizen tuh sadar bahwa Netflix ini nipu saya, nipu Sandy, nipu semua orang yang datang sini. Dia cuma modal kameranya juga sewa. Dia jual itu film ke si Jessica Wong tadi di Singapura, dapat duit dia banyak. Bikin rame yang nonton, ya kita-kita ini yang bodoh, termasuknya kita bayar Netflix 200.000. Aduh, sayang tuh duit tuh, miliaran kali, ya kan? Sayang kan? Gitu loh. Udahlah, jangan didengerin Netflix itu, karena saya udah ceritain kan kejahatan dia, namanya Rob Smith. Jahat bener itu. Sekarang WhatsApp-nya, handphonenya mati semua. Jadi dia avanturir, dia bikin nih film, jual ke si Netflix. Netflixnya nggak tahu lagi dia siapa. Namanya Beach House. Saya cari di Google, cuman adanya di Ubud tuh. Dia nyewa tempat kecil gitu, dia cuman cari-cari buat film-film binatang. Kasus kopi sianida yang kini sedang ramai menjadi perhatian publik, terutama di media sosial, turut menyinggung nama Presiden Joko Widodo. Pasalnya, akun resmi media sosial orang nomor 1 di Republik ini dibanjiri tagar Justice for Jessica. Warganet dengan tegas menuntut kasus kematian Mirna kembali dibuka demi tegaknya keadilan, selain dari viralnya film dokumenter Ice Cold yang diproduksi Netflix.
Dorongan warganet yang ramai-ramai membanjiri kolom komentar akun resmi Presiden Joko Widodo dengan hashtag Justice for Jessica juga datang dari himbauan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lantas, benarkah tujuan Hotman yang ikut bersuara bukan hanya untuk membela Jessica semata mencari popularitas, melainkan ingin memperjuangkan dan memperbaiki proses penegakan hukum di Indonesia yang condong tajam ke bawah, tanpa mengindahkan prosedur hukum yang semestinya? Halo Bapak Jokowi, Presiden RI yang dicintai rakyat. Halo Bapak Menteri Hukum dan HAM. Halo Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM. Sudah meluas perdebatan tentang kasus Jessica Kopi Cyanida. Sudah meluas di seluruh rakyat Indonesia. Dan Bapak-Bapak sebagai pemimpin harus segera memberikan perhatian. Segera bentuklah tim untuk mempelajari tindakan hukum apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa Hotman selalu posting masalah Jessica? Tujuan utama bukan membantu Jessica, tapi selama saya praktek pengacara, terutama akhir-akhir ini, saya melihat yang banyak terdakwa korban karena tidak diterapkan minimum 2 alat bukti pasal 183 KUHP. Banyakan yang menjadi korban masuk penjara divonis bersalah dari kalangan menengah ke bawah, khususnya ekonomi yang tidak mampu menyewa pengacara, yang tidak mampu berjuang, bahkan untuk makan aja nggak cukup. Tapi begitu masuk vonis walaupun tidak bukti 2 alat bukti. Jadi saya berjuang untuk menerapkan hukum itu secara konsekuensi. Kalau yang jadi terdakwa itu adalah orang kaya, seperti baru-baru ini ada seorang pengacara kaya, langsung vonis bebas kan, alasan saksinya cuma satu, tidak ditemukan 2 alat bukti. Sementara dari kalangan miskin, rakyat jelata, sering divonis walaupun 2 alat bukti tidak dipenuhi. Jadi saya berjuang untuk perubahan hukum di Indonesia. Sudah waktunya Bapak Presiden dan Bapak Menteri terkait untuk segera bertindak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini kan suara rakyatmu yang sudah diperdebatkan secara nasional. Ingat, selamatkan para terdakwa yang memang tidak mampu secara ekonomi menolong dirinya maupun menyewa pengacara. Jadi bukan hanya kasus Jessica, sudah terlalu banyak kasus seperti ini. Saya tetap memperjuangkan agar pasal 183 KUHP harus diterapkan dalam semua kasus, yaitu harus ditemukan 2 alat bukti. Itu saya tetap bersuara karena terlalu banyak ekonomi lemah yang jadi korban. Jadi saya tidak berjuang untuk mencari popularitas. Saya sudah kaya, saya sudah sangat terkenal. Saya berjuang itu Hotman 911 karena saya melihat terlalu banyak putusan pengadilan yang tidak berdasarkan 2 alat bukti tapi mengirimkan orang ke penjara.